singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the ball singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang sederhana ini, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Perkenalkan, kami dari DC kelas F, mahasiswa Universitas Negeri Makassar angkatan 2021 akan memaparkan materi penyuluhan terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Namun sebelum itu saya persilahkan kepada rekan saya untuk membagikan poster terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Baik teman-teman, sebelum kita ketahui bagaimana cara untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu kesehatan reproduksi remaja. Untuk itu saya persilahkan kepada rekan saya Santi untuk menjelaskan definisi dari kesehatan reproduksi remaja. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Masa remaja dan kesehatan reproduksi remaja. Masa remaja itu merupakan peralihan masa kanak-kanak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan aspek seperti biologis dan psikologis. Remaja mengalami proses ketidakmampuan dalam menyelesaikan diri dengan lingkungannya, khususnya menyangkut pergaulan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan dan perilaku pribadi, lingkungan, keluarga maupun masyarakat. Adapun faktor dari kesehatan reproduksi remaja itu yang pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga yang merupakan lembaga yang pertama dan yang paling utama untuk membersosialisasikan nilai pada anak-anak. Yang kedua yaitu lingkungan yang dimana menjadi tempat tinggal yang kurang baik bagi anak-anak. Dan untuk materi selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hera. Saya persilahkan. Nah, untuk kesehatan reproduksi remaja itu, kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Adapun pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit ataupun bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental dan secara sosial kultural. Menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting, terutama bagi para remaja, karena pada masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, terutama dalam menjaga kebersihan dan menjadi atlet baik dalam jangka panjang, khususnya pada remaja muda. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Saudara. Untuk itu kita juga perlu ketahui siapa sih sebenarnya yang dianggap remaja itu. Maka dari itu saya persilahkan kepada teman saya Umi. Maksud saya kepada rekan saya Gita. Jadi teman-teman, kita juga perlu ketahui siapa sih sebenarnya yang dianggap remaja. Untuk itu saya persilahkan rekan saya Gita untuk menjelaskan karakteristik dari remaja. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan karakteristik remaja. Perubahan fisik pada pubertas pada laki-laki itu ditandai dengan tumbuhnya jakun, mengalami mimpi basah, dan tumbuhnya kumis. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan menstruasi, timbulnya payudara, dan yang terakhir yaitu keputihan. Perubahan hormonal pada pubertas. Pubertas terjadi sebagai akibat peningkatan sekresi gonadotropin releasing hormone dan hipotalamus, diikuti dengan sekuens perubahan sistem endokrin yang kompleks yang melibatkan sistem umpan balik negatif dan positif. Selanjutnya, sekuens ini akan diikuti dengan timbulnya tanda-tanda seks sekunder, pada tubuh, dan kesiapan untuk reproduksi. Sekian. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu dampak seks di kalangan
perilaku seks di kalangan remaja itu yang pertama ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Yang kedua ada AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Yang ketiga ada aborsi, kehamilan dan kontrasepsi pada remaja. Aborsi diartikan sebagai tindakan menghentikan kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau sebelum kehamilan 20 minggu atau berat janin masih kurang dari 500 gram tanpa indikasi medis yang jelas. Untuk materi selanjutnya yaitu pentingnya reproduksi pada remaja akan dijelaskan oleh rekan saya Amira. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengetahuan reproduksi pada remaja, mengenai sistem, proses, dan fungsi alat reproduksi aspek tumbuh kembang remaja. Yang pertama, remaja perlu mendewasakan usia kawin serta bagaimana merencanakan kehamilan agar sesuai dengan keinginannya dan pasangannya. Yang kedua, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS serta dampak terhadap kondisi kesehatan reproduksi. Yang ketiga, bahaya penggunaan obat-obatan atau narkoba pada kesehatan reproduksi. Yang keempat, pengaruh sosial media terhadap perilaku seksual. Yang kelima, kekerasan seksual dan bagaimana menghindarinya. Yang keenam, mengembangkan kemampuan berkomunikasi termasuk memperkuat kepercayaan diri agar mampu menangkal hal-hal yang bersifat negatif. Dan yang terakhir, hak-hak reproduksi. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Nah, perlu kita ketahui juga pada remaja dikenal dengan istilah seksual outlet. Untuk itu saya persilahkan kepada rekan saya Lisa untuk memaparkan sebenarnya apa itu seksual outlet. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seksual outlet pada remaja ada dua. Yang pertama itu adalah masturbasi. Masturbasi ialah melakukan rangsangan seksual khususnya pada alat kelamin yang dilakukan sendiri dengan berbagai cara selain dari berhubungan seksual. Kemudian yang kedua adalah nocturnal sex dream. Cara seksual outlet yang lain adalah mimpi erotik atau nocturnal sex dream. Nocturnal sex dream adalah bermimpi melakukan aktivitas seksual atau memimpikan apapun yang mengandung konteks seksual. Terima kasih. Nah, adapun cara-cara untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja akan dijelaskan oleh rekan saya Adi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cara mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja ada dua, yaitu yang pertama, mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perilaku seksual berisiko antara lain seks pranikah yang dapat berakhir pada kehamilan yang tidak diinginkan, perilaku seksual berganti-ganti. 2. Mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab yang meliputi persiapan fisik, psikis, dan sosial untuk menikah dan menjadi orang tua pada usia yang matang. Saya kembali ke moderator. Baik, saya juga ingin menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja. Seperti yang telah kami bagikan tadi, poster yang kami bagikan di situ sudah diterangkan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja. Untuk bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat atau khitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istri. Dan bagi perempuan itu jangan menggunakan pembalut pipis dalam waktu lama. Saat menstruasi ganti pembalut setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Jika sering keputihan, berbau dan berwarna, periksa diri ke pelayanan kesehatan. Dianjurkan juga untuk menjaga kebersihan dari pakaian dalam, seperti pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari, gunakan handuk yang bersih, kering dan tidak lembab atau bau, gunakan pakaian dalam yang tidak ketat dan cepat menyerap keringat. Mungkin itulah tadi materi terkait dengan menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Mungkin ada dari rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya terkait dengan materi yang kami bawakan. Untuk itu saya persilahkan. Baik, saya persilahkan. Bagaimana cara seseorang bisa terinfeksi HIV? Mungkin ada rekan saya yang ingin menjawab. Saya persilahkan. Baik, terkait pertanyaannya itu bagaimana cara seseorang bisa terinfeksi HIV? Berikut ini merupakan aktivitas yang bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi HIV.
Yang pertama itu berbagi jarum suntik untuk mengambil obat, melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom dengan orang yang terinfeksi. Sementara itu HIV tidak menular saat kita menyentuh atau memeluk seseorang penderita HIV. Berbagi kamar mandi umum atau kolam renang dengan penderita, serta berbagi cangkir, peralatan, ponsel dengan seorang yang mengidap HIV. Itu dari saya kembalikan kepada Baik, itulah tadi materi mengenai menjaga kesehatan reproduksi remaja. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir untuk meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi kami. Mungkin masih banyak kesalahan dari pemaparan materi yang kami sampaikan. Untuk itu kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.